awan. Allah datang dengan siapa? Saya tanya. Dengan malaikat kan? Allah datang. Sekarang yang dalam naungan awan itu di mana dijelaskan itu adalah Allah. Jadi siapa ini? Kan katanya Allah. Malaikat, Allah bersama makanya, malaikat. kau Kenapa kau tafsir lagi? Makanya kau jangan congor kau. Alkitab kami jelaskan, kau larang. Kau gak tahu kau Al-Quranmu. Kau gak bisa kau jawab. Dasar kau bodoh kau. Sok-sok Alkitab kami mau kau jelaskan Alkitabku. Ini pun kau gak tahu kau artinya. Jelaskan ini apa artinya. Bagaimana Allahmu datang? Kami Tuhan kami datang. Yesus bersama para malaikat. Kau terangkan. Bagaimana kedatangan Allahmu? Sebentar, itu. Jelaskan ini Al-Baqarah. Oke, baik, aku jelaskan itu. Mencret kau kan, mencret. Oke, sebentar. Mana jawabanmu? Gak ada jawabanmu. Gak ada jawabanmu. Mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Mana? Di mana dikatakan Allah dalam naungan awan? Yang dikatakan sekarang kayak mana Allahmu datang? Malaikat. Kau kan Allahmu datang kayak mana? Bukan Allahnya. Sejak kapan? Jadi apa maksudnya Allah datang? Kutanya kau dulu. Apa artinya Allah datang? Bagaimana artinya itu? Allah dan malaikat kan? Iya, kayak mana itu datang Allahmu dan malaikat? Kayak mana datangnya? Apa kau lihat dia? Kau mau tahu? Iya dah. Mandilah dulu kau. Kalau nggak tahu kau mati aja kau benturkan kepala kau itu ke dinding itu. Kalau nggak tahu kau Allah datang kayak mana? Nah itulah kau botol kau. Kristen yang benar, Yesusnya datang bersama para malaikat pecahkan dan kepala awan. Noreni. Betul jelas kami lihat. Nadia, Pecahkan Selin. Pecahkan lu piring lo. Pecahkan piring. Oke, sebentar. Aku jelaskan ya. Itu jelaskan. Oke. Sebentar itu aku jelaskan tentang Al-Qur'an kami. Oke? Al-Qur'an kami ya. Ayat-ayatnya terjemahan Allah itu maha tahu dengan apa yang dia ciptakan. Semua manusia memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Allah yang ciptakan manusia, ada yang pintar, ada yang longor. Udah, tentang sebuah kalimat atau terjemahan bahasa Indonesia itu satu kalimat, satu ayat itu ditanya 3 orang, tiga-tiganya pasti berbeda pemahaman. Pasti. Nah, agar tidak di luar koridor ataupun jalur, makanya diberikan satu tafsiran ya tentang sebuah ayat terjemahan. Nah, satu tafsiran itu diambil dari para ulama, oke? Dan dijadikan satu. Makanya Al-Quran kami ada tafsiran. Ingat ya, agar tidak lari di luar jalur. Contoh, ketika ada umat Islam bertanya, ada umat Islam bertanya kepada 3 ustadz, tiga-tiganya apabila bertanya, Ustadz, tolong jelaskan ayat ini. 3 ustadz itu menjawab sama. Tapi kalau Kristen tidak ada tafsiran, makanya terlalu banyak denom di kekristenan. Lanjut Nora. Gini mau kutanya, pasti nggak bisa kau jawab juga ini. Pasti nggak bisa. Sabar, ya. Kan tadi kan kau udah baca tuh, sudah dibaca terjemahannya. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Kan hari kiamat itu. Dengan perkara mereka telah diputuskan kepada Allah segala perkara kembalikan. Tafsirannya kan sudah dikatakan blender. Tidak ada yang mereka ya, yakni para pemaksiat dan orang yang tidak melaksanakan Islam secara utuh tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah. Kedatangan Allah itu maksudnya bukan Allah itu datang, tapi apa? Hukuman azab Allah. Dan yang dalam naungan itu siapa? Sudah dikatakan tafsirnya ini malaikat dalam naungan awan kepada mereka. Itu tafsirannya. Makanya kalau kau mau menafsirkan Bible kau, saya selalu minta mana buku tafsirannya. Kalau kami jelas ada tafsirannya di situ. Kedatangan Allah itu maksudnya azab, hukuman Allah kepada para pemaksiat. Terus yang dalam naungan awan itu siapa? Malaikat. Makanya saya bilang, di mana dikatakan Allah dalam naungan awan? Tapi kau kan gak bisa tunjukkan karena kau tidak tahu bahasa Arab. Tafsirannya mengatakan kedatangan Allah itu maksudnya hukuman Allah, azab Allah kepada orang maksiat. Dan malaikat itulah yang dalam naungan awan. Bukan Allahnya dalam naungan awan. Tapi lucu Nora, tadi kau bilang kedatangan malaikat. Iya, malaikat ada. Allahnya mana ya? Kan Allah datang dengan malaikat. Mana kan Allahnya? Kau yang bilang Allah dalam bagaimana naungan kalian awan. melihat kedatangan Allah itu? Ku bilang datanya Allah dalam berarti kami orang Kristen dong yang paten. Kristen yang paten. Tuhan Yesus datang bersama para malaikat, jelas.
Oh, di atas awan. Ya, pertama saudara, kalian blender. begini, Atas awan. saudara. Kalian terima Tuhan Yesus kamu di Tuhan atas dan awan. Juru Selamat. Jangan sampai kamu kamu di atas awan. dibuang di neraka. Sabar. Wahyu Sabar. 20 ayat Kamu di atas 10. awan. Nabi palsu dan para pengikutnya dan Tuhan kamu di iblis atas awan. akan dibuang ke Ya. api neraka. Yesus yang Ini datang sebenarnya- bersama para malaikatnya. Kau tadi mengatakan di dalam Al-Baqarah 210 Allah bersama Tuhan para kamu malaikat di yang atas datang. awan atau Tapi tidak? kau nggak tahu bagaimana bentuk Tuhan Allah kamu di datang. atas awan atau tidak? Mau kayak mana kau itu? Apa Tuhan gak kamu di dicampakkan atas Yesus awan, kau kan? nanti ke api neraka? Itu karena nyontek. Kadean Nyontek, itu karena berarti. nyontek. Jadi Itu. ya nggak apa-apa. Masa nggak tahu Nggak usah kalau Allah itu datang bagaimana? Kami dong. Namanya juga- Yesus namanya juga Tuhan nyontek, ya kan? Yesusku. Terserah. Dua Roma, seribu kau jawab sembilan saya ratus ini ya, di Roma, bawah. Roma. Kau jawab saya ini ya. Nyontek. Kalau Al-Quran menyontek, kau jawab saya ini. Kau jawab saya ini. Nah, kau jawab saya ini ya. Ini saya penasaran. Ini siapa pemiliknya ini ya? Nah, sebentar nih. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Tunjukkan sama saya siapa pemilik zakar kuda ini. Udah tutup Nora, nanti kena minat. Apa itu? Tutup. Apa ini? Melihat Tutup Nora. berapa ini? Tutup Nora, nanti kena minat. Ya, siapa Itu- pemilik itu- zakar kuda ini? itu- Kau kan kata kau Al-Quran menyontek. Itu Itu pesundal itu, pesundal kayak Saya kau kurasa itu. bertanya. Itu Pesundal musuh kayak kau belanda. itu. Itu para pesundal itu. Ya dulu, saya bertanya. Itu. Satu-satu Saya lah. bertanya, ada nggak Jangan- perempuan jangan. Kristen. yang memiliki zakar kuda? Sebentar teman, ada nggak perempuan yang memiliki zakar kuda, Derni? Ih, jangan-jangan Kan katanya kamu, mereka bersundal. jangan-jangan kamu pernah ada apa Nah, saya terciduk bertanya di situ sama juga? kau, Roma, siapa pemilik Perlu zakar ditelusuri kuda juga nih. Jangan-jangan kita cek dulu Jawab, CCTV. Roma. Kau bilang katanya Al-Quran menyontek. Siapa pemilik zakar kuda ini? Iya, Ya, aku bacakan, Roma, biar lebih jelas. Mereka bersundal pada masa mudanya di saat bukan susunya ya. Auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Lanjut. Zakar kuda ini. Penasaran saya. Itulah para pesundal, Penasaran ya? pesundal. Nah, Ibaratnya pesundal penyembah itu berhala oke, yang saya tanya, mengelilingi Derni. berhala. Derni, Diibaratkan saya tanya. Diam dulu, pesundal, Roma. penjina. Derni, sebentar, Biar kau tahu sebentar, saya tanya. botol kau. Ya, Makanya kau zakar tinggalkan kuda. Yesus Saya karena kau tanya, botol. pesundal ini siapa? Tahu kau Perempuan isi atau laki-laki? Alkitab itu. Ginilah kau jadinya Pesundal kau. ini laki-laki atau Jadi perempuan? Aduh, kena. kau apapun tahu kau otakmu gak ada. Makanya kau Kena tinggalkan kembali. Yesus. Kenapa, Laki-laki Bu? atau perempuan? Pesundal ini laki-laki atau perempuan? Ya kan dibilang di situ di Maliak Oke, itu saya mereka jelaskan ya. bersundal Oke, dengan kita masa serius ya. mudanya. Nora, dengarin. Itu para Nah, pesundal zakar biar kuda tahu siapa kalian yang botol-botol. punya? Zakar kuda ini, siapa yang punya? Kalian obrak-abrik Alkitab itu Galatia 1 ayat 8. kuda ini siapa? Kalian Oke, saya juga jelaskan, Nora. obrak-abrik Oh, Injil. gitu. Nah itu. Sebentar, Kalian Roma. obrak-abrik isi Alkitab. Ya, jawab Allah aja. berkata, berimanlah engkau kepada Siapa Taurat dan yang Jabur punya dan Injil. zakar Itu kuda? kitab Jabur itu yang kau Siapa? baca itu Nora Belender. Kitab para Siapa yang nabi itu punya? Belender. Yang Kalian punya melawan orang Allah kuda ini kalian. siapa? Kalian tidak beriman kepada kitab para nabi. Siapa Udah. yang Kalian punya? ejek-ejek. Terkutuklah kau Belender Nora. Oh, siapa yang Oh, punya? biar Saya tahu kau. tanya. Kubal bali kalian, kubal bali kalian. Kubal bali. Saya Diam dulu. Om Blender, siapa yang kena yang kena apa lagi namanya? Pelanggaran. Kalian Komalnya. Itu baru naikin kembali. Komalnya. Gak apa-apa sekali lagi. Aku ya. Lanjut Aku terus. pelanggaran ya. Aku. Saya bertanya sama Kak Derni, siapa Enggak, yang tadi punya zakar kamu- kuda ini? Yang kamu bertanya saya atau Kadir nih? Kan Kak Derni tadi yang rocos itu mereka bersundal. Ya Saya udah. paham mereka bersundal. Yang punya zakar kuda ini siapa kira-kira? Oke, mau jawaban yang serius atau jawaban yang Ya kau Normi jawab dulu? lah, kan kau bilang Al-Quran mencontek. Dari mana Al-Quran mengatakan ada zakar kuda? Oke, jadi Ini kalau- saya jawab ya supaya Kal- tidak ada mispersepsi ya. Jadi Ini kalau sudah bahas persundalan, Komalnya nggak kuat, TikTok aja nggak terima. Bahas persundalan, kena pelanggaran terus, kena pelanggaran. Saya di bawah Blender, saya di bawah pantau. Oke. Jangan bahas ini kena pelanggaran. Oh ya, yang punya zakar kuda ya, Blender ya, yang punya. Ya. ya, sebenarnya itu kan satu kiasan. Jadi Tuhan menggambarkan pemberontakan bangsa Israel terhadap ketetapan atau kedurhakaan bangsa Israel terhadap ketetapan dan peraturan Allah, sampai kemudian digambarkan seperti itu bahwa mereka yang orang-orang Israel yang tidak lagi mengindahkan ketetapan dan perintah Tuhan, Saya tidak tanya itu, melainkan yang saya mereka tanya siapa pemilik zakar kuda ini? Pemilik zakar kuda itu bagi-bagi pesundal yang ya kayak si Belender kalau pergi ke Ya. pelacur. Adalah zakar kuda. diceritakan. Oh, dia. Zakarmu seperti zakar kuda, Nggak ngerti Blender. ya. diceritakan itu
Pesundal, woi, aku bukan pesundal. Apa pula? Itu kan mereka pergi ke Mesir untuk apa? Untuk bersandal kan. Mereka ke Mesir, ketemu orang Mesir. Orang-orang Mesir itu ya punya ya Enggak, yang otong-otong pergi ke Mesir ini siapa? ada dua perempuan, ada perempuan Nah, yang zakar kuda ini siapa yang punya? Mesir. Laki-laki. Ya maksudmu perempuan ada punya zakar kan? Terus aurat keledai itu perempuan yang auratnya seperti keledai. Macam mana aurat keledai itu? Ya coba kamu pergi ke kebun binatang, kamu lihat di sana. Lah nonoknya keledai panjang. Oh iya, sakit itu. Lu penasaran? Sakit kali. Lu penasaran? Ya pergi aja sana. Oh, lihat itu zakarnya, perhatikan dengan cermat ya kan. Melender, Siapa tembus tahu. ke perut itu ya kan. Siapa tahu Enggak. ya kan? Poinnya gini ya. Jadi jangan kalian bilang Al-Quran kami menyontek Bible kalian. Ini poinnya ya. Karena apa? Najis di dalam Al-Quran kami ada isi kata-kata seperti itu ya. Mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah dan nggak najis, nggak ada ya, nggak ada Al-Quran kami seperti itu. Jadi kalau kalian bilang kami menyontek Bible kalian najis, ya jangan bilang gitu. Nggak apa-apa kalau kalian tidak mengakui. Oke, baik. Tadi tentang hukum orang tua Taurat tadi udah terbantahkan ya. Yang kedua tadi tentang jangan berzina, udah jelas ya. Nah penggenapan ini mana? Di surah An-Nur ayat 2 kalau nggak salah Nora. Coba buka An-Nur ayat 2. Di situ ya, tadi kalian sudah dikatakan ya, tidak ada kata pernikahan, berarti perjinahan yang terjadi di kekristenan. Terbantahkan ya hukum Taurat ya. Kalau kami penggenapannya ada. Tadi penggenapannya tentang orang hormati orang tua di surah Al-Isra ayat 23. Nah, ini An-Nur ayat 2. Coba baca Nora. Tentang perjinahan. Penggenapan. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Nah, jelas ya. Penggenapan tuh. Penyempurnaan. Blender, ini lain lagi nih. Sahih Bukhari volume 2 book 23. Kok Sahih Bukhari? Muhammad berkata, walaupun berzina dan mencuri akan masuk surga jika hanya menyembah Allah. Gimana itu? Waduh bahaya. Gimana itu? Parah ngeri-ngeri. Sahih Bukhari volume 2 book 23 329. Di mana ada hadis bacanya volume. Walaupun berzina Bukhari dan mencuri nomor berapa? akan masuk Nomor surga berapa? jika hanya Nomor menyembah berapa? Allah. Nomor 23. Apa Bukhari 23? Mana ada Di Bukhari mana 23? ada? Mana ada Gimana Bukhari sih bilangnya 23? ini? Sahih Bukhari 329 coba. 32. 9. Oke. Walaupun berzina Mu'alla bin atau Asad dan telah mencuri. menceritakan kepada kami, beliau berkata, Wuhaib menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Taus, dari ayahnya dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan wanita yang sedang haid diberi keringanan. Mananya? Mana dari nggak ada. Mananya? Nomor berapanya? 329 bukan? Oh, ini salah Habis. sebentar ya. Itu tentang haid, Nah. bab haid. Mana ada hadis volume. Darni ngaco. Aku tambahkan lagi ya tentang perjinahan di Kristen ya. Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku sedang tidak di rumah. Ini gitu lagi yang Ya artinya apa? Itu perintah berzina. Itu perintah berzina ya. Blender. Jawabannya Iya, bukan, Amsal 7 Blender. ayat 19 itu. Tapi ayat 25 dikatakan jangan
janganlah kau melangkah ke perempuan-perempuan itu. Maksudnya yang dia 18. Makanya kalian ini mempelintir. Kalian ini guru palsu. Kalian pelintir Alkitab. Tidak ada Clear ya? Kristen itu. Oke. Istri-istrinya Udah itu. kerja. Marilah Oke. kita memuaskan diri kita. Baik. Itu untuk nasihat. Baik, Nah, oke, udah. Udah yang kedua tadi, hormati orang tua dan jangan berzina. Pertama, dalil yang pertama, jangan ada ilah-ilah lain. Nah, ini dia poinnya. Jangan ada ilah-ilah lain, jangan ada tuhan-tuhan lain. Oke. Oke. Gini. Oke. Aku ke situ itu. Aku itu Ya. benar aku ke situ. Silakan. Ini blender. Betul, Bapak di surga membuat ketetapan kepada Musa, jangan ada ilah lain. Tapi kenapa Muhammad menciptakan ilah lain? Namanya Alif Lam Lam Ha, blender. Apanya kau mau di dalam? Turun aja orang nggak sekolah ini. Yang disebut para nabi. Nggak sekolah. Iya loh. Jangan. Ya lanjut Biarkan lagi aja. Bang Kalau Bender. yang Biar- pintar biar- kalian turunkan. Biarkan aja, biarkan jangan tebon, naikkan lagi pandangan, biar dia nggak menghujat, jangan turunkan, jangan. Apa? Dia akun privat harus harus Ya, naik lagi pandangan, naik, jangan turunkan. Dia pandangan nggak menghujat dia, jangan turunkan. Naikkan. Nggak apa-apa, naik minta lagi pandangan, minta permintaan. Naik. Mengacaukan diskusi. Jangan, nggak apa-apa, biar aja. Paten itu. Jangan kita nanti dikatakan, jangan dikatakan kita takut, jangan, nggak ada. Kau malah aku dengar kena takut. Jangan kalian hanya Naikkan aja. Udah jam Jangan. 4. lanjut dulu ya. Aku makan dulu lah, woi. Lapar kali aku. Siap makan dulu aja Kak. Aku pun makan dulu, woi. Belum sarapan aku. Ya udah. Belum sarapan. Ya udah sekarang Roma. Perempuan kalau congornya sudah memanas itu salah satu uang sakunya lagi kurang. Kedua, dia belum sarapan. Nah itu. Aku enggak. Roma dengan blender. Aku usahaku tetap jalan Nora walaupun dikit untuk makan lebih dari cukup. Nah itu. Oke ya, ayo makan dulu. Enggak keluar, Oke. aku enggak turun di sini aja aku. Makan Iya, dulu lah. iya. Makan. Ini. Oke, Baik, kita diskusi serius aja nih, Bang ya, Bender, ya. baik. Ada perempuan-perempuan Makan dulu tuh. Ya, udah makanlah. Jangan ada ilah lain, oke? Apa itu arti ilah? Sesembahan, oke? betul. Sesembahan, baik. Tidak boleh ada sesembahan lain atau tuhan-tuhan lain, benar? Betul bro. Baik. Sekarang kalau kami, Oke, silakan. sebentar ya. Tidak ada sembahan lain, oke? Kalau kami di Islam, sekarang aku tanya, teman, siapakah nama sesembahanmu sebagai umat Islam? Allah. Apakah ada yang lain? Tidak ada. Enggak ada. Baik. Allah. Tanya lagi. Enggak ada ya. Airin, siapakah nama sesembahanmu di Islam? Allah. Mak kena 10 menit lagi ya. Nora kena Nora. Ya. Mak banyak. Nora, kau turun dulu Nora. Banyak kali kena apa? Turun dulu Nora. Banyak yang nombakmu Nora. Banyak nombakmu. 2 pembatasan. Karena terlalu busuk mulutnya si Nora jadi. Aduh, abang pun sama kayak cewek ngomongnya kemana aja. Nggak apa-apa. Kita udah tahu lah si Nora gimana. Nggak apa-apa. Aduh, Karena malah ini seperti ngegibah. itu. Nggak apa-apa. Udah jangan ngegibah lah, lanjut. Aku curiga nih asal Roma naik asik kena tombak aja kau malku nih. Aku curiga mal kau Roma. Lah si Roma. Baik, nggak ada. 2 kali udah kena peringatan. Ini sekali lagi tumbang ini. Nggak ada, saya nggak Aku ada curiga. peringatan apa-apa. Udah 2 si kali kena Roma. peringatan. Nggak ada apa-apa tadi kita kena peringatan semuanya. Apa ini sekarang nih? Naik lagi Kak Nora. Saya nggak ada itu. Biasanya kalau saya ngomong apa dia langsung masuk pesan juga. Iya, tadi kena 2 kali apa? 2 kali kena peringatan. Sekali lagi tumbang ini. Itu mungkin yang tadi ayat yang apa itu yang sandal-sandal itu mungkin. Itu Ya kan, bro. Blender. Ayat abang. Gara-gara itu. Tapi kan yang bacakan kan si Nora. Tapi benar. Iya, ada di biasanya kan beberapa nggak ada. Biasanya kan nggak ada masalah. Ini kok kena pelanggaran. 2 kali pelanggaran. Ya udah, saya jawab Blender udah. Bisa jawab. Bang Blen. Ada. Ada Tadi lanjutin. aman. Ayo katanya bertanya. Ayo lanjutin lah.
Tertanya lagi Tuhan Oten tuh yang mana beda angka sama. Gitu. Tunggu dulu teman-teman ya. Gini dulu ya. Ini udah kena, biasanya kalau udah kena sekali lagi kena pembatasan. Ini mohon saya tutup dulu ya. Daripada kena pelanggaran seminggu lebih. Tutup dulu. Ya, saya tutup dulu teman-teman ya. Stay ya. Langsung saya buka lagi. Saya buka. Ya, saya tutup dulu langsung saya buka lagi. Langsung. Di mana datanya dia menerima kuasa dari Yesus? Di mana datanya? Yesus menerima kuasa daripada Yesus. Di mana Ya, datanya? supaya bisa melakukan kita. Teman-teman yang di bawah bantu tap layar ya, teman-teman yang di bawah bantu tap layar. Coba doktrin gereja kamu itu jangan bawa ke sini, kau campakkan dulu. Tidak perlu kami doktrin gereja kau bawa ke sini. Bro, katanya apa yang dilakukan Yesus tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yesus bikin air biasa menjadi anggur, pesulap merah bisa kok. Sulap merah, mana sulap merah? Mana sulap merah? Ya. Apakah bisa sulap merah? Ya, buat Kristen. Ya, buat teman-teman. Kena pelanggaran. Biasanya kalau 2 kali, sekali lagi langsung tumbang, bak, berserak. Ya. Kalau udah kena seminggu lebih. Ya, mana Kristen. Ini Oten-Oten ini nggak tahan, main tombak ya kan, nggak paten. Janganlah main tombak-tombak. Kalau memang sudah kayak gitu kebenaran, itulah kebenaran pahit. Janganlah main tombak-tombak, bawa pasukan main rame. Gak enak. Masa main tombak-tombak? Janganlah, sportif lah. Masa kayak gitu-gitu main tombak-tombak? Janganlah main tombak-tombak, bos. Sportif lah. Kita kan di sini. Ya, 703 monitor. 703. Oh maaf bang, kepencet katanya. Ya izin turunkan ya bang. Iya. Sawadikap, enak ya pak. Nah, Ramadan nanti datang itu. Ya, yang penting poinnya kita sudah dapat di sini tadi ya. Diskusi yang sangat menarik ya. Kita dapat poinnya tadi, biar bisa tahu teman-teman Kristen untuk kalian pikirkan, untuk kalian renungkan. Tanda rusak. Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam. Ada yang mau disampaikan? Tadi tuh bang. Ah? Romanya yang bawa tombak karena dia tentara Roma. Iya, kena tombak. Semalam gitu juga lah. Udah 2 kali kena tombak. Saya kalau udah kena 3 kali langsung tumbang. Udah 2 kali peringatan. Mungkin tadi apa? Tadi Bunda Nora tunjukkan data tuh. Jadi kelihatan. Iya, itu pertama. Banyak yang nombak bang, memang berat akun. Banyak nombak. Biasalah hotel-hotel kalau itu kejang-kejang. Kebenaran itu pahit memang. Pahit. Ya kan? Ya, kebenaran pahit. Artinya yang penting diskusi kita sudah dapatkan poin ya. Kita meminta dalil semua tadi. Dan mereka tidak menunjukkan dalil. Biar semua yang menilai. Kita masukkan. Biar semua yang menilai. Kita nggak mau dengar congor ya kan. Kita kasih kesempatan. Ya kan? Poinnya sudah dapat tadi semuanya. Poinnya sudah dapat. Artinya diskusi kita merujuk kepada yang jelas, artinya diskusinya padat, berisi. Oke, lanjut ya, di bawah dulu bang ya. Ya oke bang, ya oke saya di bawah. Oke bang, yuk bang, yuk. Makasih bang, assalamualaikum. Salam. Aku kalau cuman tadi tuh, ini Pak Dari nungguin dulu apa Kanara. Cuman mau nambahin sedikit aja sih tadi Bu Darni kan Bu Darni itu selalu memaksa bahwa Allah itu harus nampak ya Bu Darni ya. Padahal kalau di Al-Quran tuh udah jelas laisa kamitslihi syai'un kan, Allah itu tidak serupa. Jadi nggak bisa nalar kita tuh Allah tuh nanti turunnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, nggak bisa Bu Darni kayak gitu kalau di Islam. Tapi Bu Darni karena memakai kacamata Kristen, Tuhannya manusia, jadi dipaksakanlah kita harus melihat Allah tuh kayak gimana, nggak bisa kayak gitu Bu Darni. Karena beda kursi sama tukang kursi itu dulu poin di Islam tuh. Gitu Bu Darni. Jadi gak bisa maksain. Kan banyak tuh tertera di Al-Quran Allah berbicara, tangan-tangan Allah. Nah itu tuh nggak sama kayak tangan kita karena udah beda.
Mudah-mudahan Bu Darni paham lah ya. Lanjut Bang Blender. Ya, ya tadi memang ya sesuai kata-kata ya enggak. Jadi memang nggak aneh ya, Tuhannya saja pun ditombak lambungnya kan, apalagi komal kita. Ditombak ya kan. Ya. Jadi itulah biasa itu teman-teman ya, itu namanya resiko berdakwah kita, banyak ujian dari rintangan ya, banyak. Tetap kalian mendukung, terima kasih. Naik pandangan, minta permintaan. Ya itulah resiko kita berdakwah, banyak juga rintangan. Para nabi pun lebih parah dulu rintangan dan ujiannya, para nabi. Ya kan? Kita hanya seperti ini aja, tetap dukung ya. Pasti itu semuanya ada. Tetap kita bersabar, kita mulai lagi. Ya teman-teman ya, wajar. Tuhan mereka saja ditombak oleh kita. Iya. Ya kan? Setiap para nabi dan rasul pun dipitnah, Bang, dihujat, kan Nabi Ibrahim dibakar. Apa enggak kalian ditombak coba Blender? Amsal, Yesekiel, kalian pinter. Gara-gara itu ada di bukunya Bu Darni. Iya, tapi kalian nggak ngerti ayatnya apa. Nggak tahu. Kami mah nggak perlu ngerti, cuma bacain doang. Amsal itu untuk nasihat perzinahan itu. Bukan disuruh umat Kristen berzina. Oh tidak. Tapi firman Tuhan pantas Bu. Tapi firman Tuhan pantas ada yang kayak gitu. Gini Blender. Oh, bentar ya, aku bentar nggak dapat tunggu. Gini Lemon, memang benar lah. Orang yang tidak mengenal Yesus zaman itu menombak dia. Tapi gambaran orang itu yang melakukan itu, itulah gambaran kalian sekarang. Iya bro, miris memang. Bentar bang, yang nombak bangsa Romawi. Bang, izin bang, yang nombak bangsa Romawi. Sebentar. Yang tidak mengenal Yesus kan. Enggak, yang nombak bangsa Romawi. Yang nombak bangsa Romawi, yang nggak percaya orang Yahudi, kok umat Islam yang abang salahin? Iya, jadi gambaran orang Yahudi, orang Roma itu kalian lah, orang beribadah kalian hajar ini semuanya. Kami orang Islam bang, izin, yang nombak orang Romawi. Gambarannya gitu loh bro, Temon. Ya izin dulu, yang nombak orang Romawi, yang nggak percaya orang Yahudi, lah abang kok fitnah orang Islam? Iya, enggak gambaran, bukan fitnah. Itu sama enggak seperti yang dilakukan Romawi. Beda lah, saya nggak pernah nombak Yesus. Tidak mengenal Tuhan Yesus, akhirnya kayak gitu, iri. Saya nggak pernah nombak Yesus bang, jangan fitnah saya. Padahal itulah gambaran juga yang kamu lakukan, persekusi seperti yang dilakukan pasukan Romawi mempersekusi Yesus gitu loh. Itulah gambarannya. Kapan saya sama Bang Blender nombak Yesus bang? Gitu loh maksudnya. Kami kan ada nombak Yesus. Kami kan nombak Yesus bang. Iya, orang Yesusnya udah mati kan. Gimana kami nombak? Dengar ya, yang memerintahkan untuk menombak Yesus siapa? Dengar ya, yang memerintahkan untuk menombak Yesus di Yohanes 19:33 ya. Saat itu tentara Romawi melapor kepada Pilatus. Pelaksanaan sudah dilakukan. Ketika mereka memastikan ya, Pilatus memerintahkan prajuritnya untuk menyegerakan penyaliban Yesus karena sebentar lagi hari Sabat, maka tidak ada yang boleh melakukan kegiatan apapun. Itu dia. Nah, kemudian para tentara Romawi mendatangin orang-orang yang disalib. Yang pertama, dipatahkan kaki orang yang pertama untuk mematikannya. Yang kedua, dipatahkan lagi kaki orang yang kedua. Giliran yang ketiga yaitu Yesus, mereka tidak mematahkan kaki Yesus. Karena apa? Karena mereka melihat Yesus sudah mati. Kemudian tentara Romawi melapor kepada Pilatus, menceritakan tentang apa yang terjadi. Dan Pilatus tidak percaya kalau Yesus itu sudah mati. Kenapa secepat itu? Biasanya penghukuman penyaliban di sini membutuhkan waktu 2 hari kematian. Tetapi ini baru hitungan jam, kenapa sudah mati? Akhirnya Pilatus pastikan lagi kematiannya. Dan kemudian tentara Romawi kembali lagi kepada Yesus dan menombak lambung Yesus. Itu dia. Ini tentara Romawi, kenapa kami disalahkan? Ya, enggak, bukan disalahkan. Kan aku bilang gambaran, bukan berarti itu kalian kan. Gambaran pasukan Romawi itu bagaimana dia menyakiti Yesus. Itulah gambaran kalian selalu. Gambaran justru yang menyakitkan perasaan. Gini loh pandangan. Justru yang menyakitkan perasaan Yesus, yang menghina Yesus itu dari pihak kalian sendiri, bos, bukan kami. Kalian ngaku pengikut Yesus, tetapi tidak mengikuti apapun perkataan Yesus. Tidak mengakuin. Yesus memerintahkan untuk menyembah satu Allah, tetapi kalian menyembah Yesus. Siapa yang jahat? Kalian. Kalian yang menyakiti perasaannya kan?
Ya udah begini, gini loh blender. Saat kami menyembah Bapa di sorga, sudah pasti kami menyembah Yesus firman-Nya. Saat kami menyembah Yesus, sudah pasti kami menyembah Bapa. Adakah Yesus mengajarkan Tritunggal? Saat aku dengar dulu. Saat kemarin kan udah dijelaskan sama Am itu yang gambar itu. Nah, saat aku berbicara kepada blender, aku kan berbicara kepada semua aspek dari blender, baik suaranya, tangannya, hidungnya, matanya, jiwanya, badannya. Tapi Itu oknumnya loh, satu, itulah. blender aja, nggak ada Bapak blender. Tapi Udah, oknumnya kita satu, diskusi, Timon. blender. Timon, kita diskusi, kau nyahut, saya sama host. Kita diskusi apa? Soalnya lu framing dari tadi. Iya, ayo kita diskusi apa? Ya udah yang tadi aja lanjut. Kalau yang tadi dua oknum, ada Bapak, ada Yesus. Iya, emang Abang ada. bawa analogi blender. Blender satu, nggak ada Bapak blender. Emang ada realitas, ada dua pribadi, ada dua realitas konkret di situ. Oke, saat Yesus diangkat ke surga. Oke, saat Yesus diangkat ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Nah, berarti ada dua tuh. Iya betul, tapi nah berarti dua oknum. Oknum bentuk manusia seperti kita, dia itu nggak bisa dibentuk. Tapi itu bukan berbicara oknum berdua berjajar manusia seperti kita, bukan. Contoh gini. Saya nggak peduli dia mau sejajar manusia, sejajar Tuhan, nggak peduli. Aku lebih pusing dengan Islam karena apa? Islam lah satu-satunya agama yang klaim. Katanya tadi nantang mau gini, apa? Gini teman, dengar dulu. Hanya Islam yang mengklaim Tuhannya Tuhan langit dan bumi, tapi Tuhan yang nggak pernah ke bumi kan? Iya nggak? Berarti Tuhan di mana dia? Hanya iya, kalian kan selalu mengklaim bahwa Tuhan, kalian itu Tuhan langit dan bumi, tapi nggak pernah ke bumi. Itu logikanya gimana itu, bro? Coba dulu. Dari mana kau tahu? Dari Tuhan langit dan bumi, tapi tidak pernah ke bumi. Dari mana kau tahu nggak pernah ke bumi? Nah itu, Tuhanmu bisa ke bumi ternyata, blender. Harus melapor ke kau. udah. Semananya kau nggak aja. Gini loh pandiangan, yang namanya Tuhan itu raja di atas raja. Catat ya, pahami dulu sampai situ. Yang namanya Tuhan raja di atas raja. Ketika namanya raja saja memiliki ribuan pasukan. Ingat ya, kalau kami di sini lebih di Islam, menurut ajaran Islam, lebih banyak lagi Allah menciptakan malaikat daripada manusia. Ya, di dalam diri kami saja udah ada 2 malaikat di dalam diri kami. Ya, udah ada 2 malaikat pencatat amal baik, 2 malaikat. Jadi Allah itu lebih banyak menciptakan malaikat daripada manusia. Malaikat itu pasukan-pasukannya. Jadi ketika Allah memiliki pasukan, dia hanya tinggal memerintahkan pasukan, turun kok, ngapain, namanya bos. Masa mesti turun tangan? Loh kayak gitulah. Itulah Tuhan yang oten mah capek bang, harus turun, harus mati, harus ditombak ya kan? Iya, gini loh, karena kasihnya akan dunia ini dong. Bukan kasih itu mah menghinakan diri bos, nggak ada Tuhan yang menghinakan dirinya. Oh iya, karena menghinakan diri dalam membuktikan dia Tuhan, makanya dia abang yakin Tuhan itu harus menghinakan diri? Gitu loh. Bang, abang yakin Tuhan harus menghinakan diri? Daripada Tuhanmu nggak peduli, cuma nyuruh-nyuruh malaikat seperti yang katakan blender. Gimana? Ginilah, pandangan beginilah ya, kalian Kristen ya, sama sekali, sebentar teman, sama sekali kalian tidak mengenal apa itu Tuhan. Inilah paling paham. Karena apa? Karena bergambar dan serupa dengan manusia, seolah-olah Tuhan itu sama seperti kalian manusia. Jadi tidak ada sedikit pun rasa takut kalian terhadap Tuhan. Makanya kalian dengan suka-suka hati mengatur Tuhan, karena kalian anggap Tuhan itu seperti manusia. Hei pandangan, coba lihat kekuasaan Tuhan. Kau lihat saja, begitu hebatnya Tuhan itu, begitu besarnya kekuasaannya. Contoh, kalau kau ingin melihat Tuhan, matahari itu ciptaan Tuhan. Mampukah kau melihat matahari di siang hari dengan mata telanjang? Mampukah kau? Itu dulu. Sebelum kau mau melihat aku, kau lihat dulu ciptaanku. Kalau kau mampu melihat ciptaan aku, baru kau bisa melihat aku. Gitu, ginilah bro, pas itu narasimu dan kiasan yang kau bawa ke blender. Kita tidak bisa melihat matahari, tapi karena kasih matahari itu, dia memberikan kita sinarnya, dia memberikan kita panasnya, supaya badan kita hangat. Itulah yang dilakukan Tuhan saya. Karena kasihnya itu, ya ini kan tidak terlihat, tidak terhampiri, tidak bisa dipikirkan manusia. Temon, kalau diskusi sama saya, ayo, jangan dulu motong-motong. Kalau sama kamu bisa keluar nanti kumat lagi penyakitku yang dulu loh. Aku masalah blender dulu. Nah, karena kasihnya itulah dia buktikan apa diutuslah firman-Nya itu Tuhan Yesus itu.
biar sama seperti kita untuk menyelamatkan kita. Ayo yuk. Ini tuh Bapak Surga bilang gini, ini anakku loh, dengarkan dia, ikutin dia, gitu loh Blender maksudnya. Makanya kami percaya Yesuslah satu-satunya Tuhan yang yang datang dari surga dan tahu bahwa manusia masuk surga. Kayak Yesuslah satu-satunya manusia yang datang dari surga dan pasti tahu membawa manusia umatnya termasuk kami ke surga. Itu logika kan? Bagus kan? Logika. Kan? Ku jawab. Baik. Tadi kau mengatakan karena kasih matahari itu menghangatkan tubuhmu. Perasaan kalau udah siang terik panas lah. Cuman mau hangat. Kalau sudah panas terik bisa pula hangat. Tunggu dulu. Tapi buat nelayan bagus itu. Buat nelayan bagus. Nelayan. Tuhan itu untuk sekelompok atau untuk seluruhnya? Seluruhnya, makanya ya udah di saya diberikan AC. Kalau buat nelayan panasnya itu bagus tuh, bisa mereka mendapatkan ikan yang lebih banyak waktu siang hari gitu. Dan cabur kan gitu bro. Baik. Jadi, yang kedua ya maksudnya kita untuk melihat kekuasaan Tuhan. Blender, apa yang ingin saya katakan samamu? Makanya Tuhan itu nggak cuma omong doang Blender, dia menyatakan kasih keselamatan itu kepada kita. Dia cuma akulah maha kuasa, akulah maha ini. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh maksudnya. Baik. Gitu nah, kedua ya. Baik, kedua. Tadi kita berbicara matahari. Yang kita bahas di sini adalah kekuasaan Tuhan. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha kuasa, ya. Tolong sampaikan, simpulkan, jangan berpikiran yang lain-lain. Biar kalian kenal bagaimana Tuhan itu, ya. Tuhan itu maha kuasa, maha besar. Nah, ketika kau melihat ciptaannya, salah satu petir. Kenapa aku bilang gak ada takutnya kalian? Seandainya tahu kalau ada petir gedebak, ngumpet nggak kau? Ngumpet nggak? Itu petirnya aja. Berani nggak kau pandangan berdiri di tengah lapang banyak petir? Berani nggak? Coba itu dulu. Kekuasaan Tuhan itu terhadap petir. Berani nggak? Itu dulu. Iya, terus masalahnya. Nah, sekarang itu aja. Itu yang menciptakan petir itu siapa? Tuhan. Tuhan menciptakan petir. Kau nggak takut dengan petir? Sama petir aja kau takut, apalagi sama Tuhan. Lu gitu aja. Menciptakan petir. Iyalah, dialah yang buat petir itu. Menciptakan petir. Langit dan bumi itu pemilik siapa? Langit dan bumi ini ciptaan siapa? Termasuklah petir. Apanya kau nih? Bentar, aku motor gede lewat. Bentar. Langit dan bumi itu adalah ciptaan Allah, termasuklah petir. Tadi matahari saja pun nggak mampu kau melihatnya, apalagi ada petir, hujan deras, hujan angin kencang, ngumpet kau terus, petir gedebak. Berani nggak kau untuk menghadapi petir itu aja? Biar kalian sadar, bisa nggak kau bernegosiasi dengan Tuhan untuk menyelesaikan petir itu? Bisa nggak? Bisa nggak? Oh bisa kita minta Tuhan. Kalau ada petir, dengar dulu Tuhan. Kalau ada petir jangan kena ke saya gitu. Jangan, inilah. Ini karena kalian memang sama sekali tidak kenal Tuhan, sepele kalian sama Tuhan. Ini loh. Sepele. Inilah salah satu agama yang mengenal Tuhannya Blender. Benar-benar siap mengenal Tuhannya. Siapa Tuhan? Tuhanmu itu mah. Baik. Blender. Baik. Dia bahwa dia tidak bisa turun ke bumi. Bayangin. Berarti kamu yang membentuk Tuhanmu. Kamu ini di sini gak bakalan bisa ke langit. Kalau kamu turun ke bumi, kau bukan Tuhan lagi. Kan kamu yang memusatkan Tuhan Blender. Gitu loh maksudnya. Baik, sekarang kutanya, ketika kalian tidak mengenal Tuhan, kau mengatakan kami tidak mengenal Tuhan kami, ya. Sudah sangat jelas Tuhan kami itu, ya, nama dia bersanding di dalam 99 Asmaul Husna untuk mengenal dia. Belum lagi sifatnya, Tuhan maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Tuhan itu Esa, Tuhan maha kaya, Tuhan maha perkasa, Tuhan maha lembut. Nah, kekonsistenan Tuhan itu wajib konsisten, karena kita mengenal Tuhan itu berdasarkan firman ataupun perkataannya. Ingat, contoh ketika ada teman perkataannya pelin-pelan, sebentar A, sebentar B ngomongannya, bagaimana kita mau enak berteman dengan dia? Omongan kau pun nggak jelas. Itu salah satu, nggak konsisten. Nah, begitulah Tuhan, dia wajib konsisten. Ketika Tuhan maha lembut, dia tidak boleh maha kasar. Ketika dia maha kuat, dia tidak boleh maha lemah. Cari di 99 Asmaul Husna itu, adakah berbenturan untuk melemahnya? Nggak ada. Dulu ya. Berisik banget sini, motor gede semua. Iya, bentar ya. Motor gede aja pun kau bilang ninja, cemana lah.
Kita mainnya kayak gitu, bro. Motor gede tuh Harley, bukan Ninja. Tuh lihat tuh. Ini kayaknya touring. Aku nggak suka. Iya, suara Ninja kan kita tahu, bukan kayak gitu. Masalah motor aja udah salah, apalagi masalah Tuhan. Masalah motor tidak. Aduh, bentar ya, nggak bisa dulu buka mute beberapa menit ya. Soalnya panjang banget ini biasanya. Iya, kau yang orang bengkel saja masalah motor aja udah salah, apalagi masalah Tuhan. Nggak bisa bedakan mana motor besar, mana motor besar, mana tidak. Aku lebih ngerti lah motor dari kamu. Motor besar itu. Ya makanya. Aduh, bentar lewat lagi mereka. Kan ganti. Aduh, ya begitulah teman-teman. Begitulah teman-teman ya. Ya, tetaplah bersabar karena memang ya udah dikatakan innallazina kafaru sawaun 'alaihim anjaratahum am lam tunjirhum la yu'minun. Apapun yang kita sampaikan kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Apapun yang kita sampaikan, Allah telah menutup hati, pendengaran dan mata mereka. Karena apa? Mereka menolak kebenaran Allah. Apapun yang kita sampaikan, nggak akan mereka terima. Tetapi tetap kita sampaikan kebenaran itu walaupun satu ayat. Bukan hanya kepada mereka saja. Ini tanggung jawab dan tugas kita untuk menyampaikan kebenaran ya terhadap mereka. Kalau kita nggak mengharapkan ke mereka, tetapi yang ada di bawah mungkin yang lain. Kalau mereka ini babak belur lah kita, lari dia. Soalnya ditanya motor pun udah salah. Kebetulan kan teman sejak kapan Ninja suaranya kayak gitu? Suara motor Ninja nggak kayak gitu. Ini motor besar Ninja katanya. Blender, kami begitu udah capek kami menjelaskan kalian itu Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan akan datang menjemput manusia dan akan menghakimi dunia dan akan menghidupkan kelak orang mati. Baik. Kalau percaya kepada Yesus. Kalian tahu juga matilah kau dalam dosamu. Blender, itu aku analogi sedikit ya itu aku analogi sedikit Yesus, gitu. Baik itu tunggu dulu, kan gitu kata Yesus kepada si Filipus itu, siapakah si Yesus ini? Kan udah lama kau sama aku Blender katanya, contoh si Filipus, udah lama kau Blender sama Bu Darni membahas tentang aku, kau tak juga mengenal aku siapa. Matilah kau Blender dalam dosa, kata Yesus. Nyala kau Blender dari bumi ini, kan katanya. Tuhanlah Yesus itu, maka dia bisa mengenyahkan manusia kelak di akhir zaman. Kalian tak kenal Yesus, matilah kau dalam dosamu, kata Yesus. Baik, kita analogi sedikit itu ya. Ya, kita analogi ya. Analogi aku ini pembahasan sebuah kalimat. Kalimat dengan bahasa Indonesia. Itu kan pengusaha ban. Nah, kemudian ada marketing datang, sales membawa ban. Itu titip ya. Nanti pembayaran di akhir, biasa gitu kan. Dibuatlah kwitansi. Dibuat kwitansi dengan catatan dititipkan ban sekian, merek ini merek ini, ya kan, nomor apanya sekian dengan harga sekian, yang akan dibayar bulan depan, Nah, jadi itu kan sebuah kalimat. Jelas nggak itu? Berarti dibayar bulan depan, paling lambat tanggal 30 sudah harus diselesaikan. Paling lambat tanggal 30 sudah harus diselesaikan. Kira-kira kalau lebih daripada tanggal 30 berarti itu sudah di luar ketentuan nggak? Perjanjian nggak? Itu ya. Ada seseorang, ketika ada seseorang datang, sales, ini kau pertegal ya, ini kwitansi kau pegang, nanti saat kau menagih kau bawa kwitansi ini. Kalau tidak kau bawa, maka tidak akan aku bayar, kata itu. Datanglah sales, datang sales. Itu mau nagih itu, loh, kok beda orangnya? Kemarin bukan kau, ini kok beda? Ya aku juga perwakilan itu. Mana kwitansinya? Nggak ada itu, cuman aku dipercaya, mana bisa aku bayar, bener nggak itu? Mau nggak itu bayar? Iya, enggak lah. Nggak mau kan? Nah, artinya tertolak lah, karena tidak ada bukti tertulis, kan begitu? Karena ada bukti tertulis. Kalau hanya perkataan saja, itu nggak terima. Perkataan itu diperkuat oleh bukti-bukti, Ya, nah, sekarang Sekarang begini, udah analogi itu ya, analogi yang tertulis. Nah, sekarang kita analogikan ke dalam Bible. Nah,
Dengan jelas itu mengatakan bahwasanya kami mengatakan Yesus itu bukan Tuhan menurut perkataan, dan itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, sekarang aku minta mana buktinya Yesus itu Tuhan tertulis? Baik, oke, dengarkan kalian ya. Nah, Yohanes adalah murid yang terdekat dengan Yesus. Sebelum Yesus menjadi manusia, siapa Yesus ini? Makanya ada ditulis dia di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus ini bukannya manusia, itu bukan. Pada mulanya Yesus ini adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Firman itu menjadi manusia. Itulah Yesus turun ke bumi. Itulah dia. Hakikatnya Yesus ini adalah siapa? Bukan manusia berdosa, bukan manusia biasa, bukan utusan yang seperti kalian pikirkan itu kayak nabi-nabi yang lain. Tidak, bukan seperti yang lain-lain semua para nabi yang tercatat itu. Bukan seperti itu utusan Yesus ini, bukan. Dia ini adalah firman Elohim yang menjadi manusia, turun ke bumi. Itu dia adalah wujud Elohim di bumi. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3 ada dalilnya, bukan congor. Baik. Kalian selalu menyangkalnya. Tunggu dulu. Tunggu dulu itu, jangan panjang kali. Ku analogikan lagi kembali kepada toko itu, ban. Yang datang ini tadinya namanya Wak Samsul, yang pertama buat kwitansi, kemudian yang datang Wak Firman. Wak Firman ini membawa kwitansi. Ya, sekali ini dia bawa kwitansi. Kwitansi tagihan bahwasanya itu dia telah menitipkan ban di sini. Tertulis di bawah Wak Firman. Dah. Kemudian berbeda dengan kwitansi yang pertama. Itu punya bukti nih. Ada sama nggak kwitansi kau? Berbeda. Apakah itu mau bayar? Isinya berbeda. Karena nggak datang yang asli itu nggak. Iyalah. Nah, artinya asli nggak datang. Dia bawa kwitansi sama perusahaannya sama dengan perusahaan yang sama. Bahkan ada tertulis dia ada perusahaan yang sama. Bahkan tertulis tapi beda isinya. Beda isinya. Itu masih mau bayar nggak? Ya kalau tekenannya tekenan dari yang terdekatnya, sekretarisnya apanya, contoh kayak Yesus. Yohanes itu kan murid yang paling dekat. Tentu kita percaya dengan apa yang dikatakan muridnya. Begitu juga dengan bayar utang ini tadi, kan sudah ada tanda tangan di situ. Boleh kita bayar. PT dibuat ini PT perusahaannya PT Lamban Jaya. PT Lamban Jaya, salesnya dulu namanya Wak Samsul. Kemudian yang datang ini Wak Firman yang datang sales, ya kan? Isi kwitansinya sama-sama nama PT-nya. Dia datang bawa kwitansi nama PT juga. Tetapi isinya berbeda. Isi pernyataan kwitansinya itu berbeda. Justru dikatakan ya paling lambat tanggal 30, di sini paling lambat tanggal 21. Berbeda nih ya. Ketika Wak Samsul membawa kwitansi, dibuat perjanjian paling lambat tanggal 30. Sedangkan Wak Firman bawa kwitansi paling lambat tanggal 21. Itu mau bayar nggak? Nggak apa-apa dibayar, karena kan sudah ada stempelnya perusahaan itu. Ada stempelnya? Yesus juga punya stempel kepada Yohanes, muridnya. Gimana sih kalian? Makanya kalian nggak ngerti-ngerti. Kan ada stempel Yohanes, karena dia adalah murid Yesus. Rasul, Hawariun Isa Al-Masih, Yohana. Itu harus kita percayai dong stempel dari muridnya, Hawariunnya. Gitu. Ini diarni. Ini ilmu tingkat dewa ini. Nah tuh. Justru itu jangan tunjukkan kedustaan itu di sini. Kok dusta? Tadi kan kau bilang kalau ada datang stempel, tapi beda isinya. Nggak apa-apa, kan itu kan yang perusahaan yang merubah. Baik. Perusahaan Gini yang mencatat, distempel oleh perusahaan PT Timbul Tenggelam katanya. Datang, ya kita bayar karena sudah ada stempelnya. Begini toh. Ini pun begitu. Yesus itu muridnya Yohanes, itu stempelnya udah jelas. Yesus itu berasal dari firman Elohim. Baik, gini toh. Ku analogi lagi ya pelan-pelan itu ya. Kita di sini sama-sama mungkin di bawah banyak pedagang ya, banyak juga orang pengusaha dalam hal duit menduit ya. Sales itu membuat kwitansi, dia datang di tanggal 2 ya, membuat kwitansi menitipkan ban sama itu. Nah, perjanjian paling lambat tanggal 30 udah itu lunasin. Nah kemudian tiba-tiba tanggal 20 sales datang. Belum tanggal 30, tanggal 20 yaitu Wak Firman yang datang. Sales menagih kepada itu. Dia membuat perjanjiannya
paling lambat tanggal 21. Berbeda nih dengan kwitansi pertama, berbeda. Tanggal 21 dia wajib nagih sama Ito. Karena besok tanggal 21, ya kan? Sedangkan perjanjian lama tanggal 30 paling lambat. Nah, kira-kira Ito mau bayarnya atau tidak? Ya, kalau ada datang dari perusahaan PT-nya kayak gitu, siapa tahu disuruh dengan secepatnya. Kami salah, agak dipercepat kalau kan. Nah, inilah kejujuran. Inilah tidak kejujuran ini. Inilah tidak kejujuran. Inilah sebenarnya diskusi ini harus jujur itu. Inilah isi yang perlu kita lihat. Nah, inilah ini loh itu. Perusahaan datang sama-sama wakilnya. Oke, kusebutkan lagi. Kusebutkan tagihan uangnya ya, kusebutkan 150 juta tagihan uangnya. Kusebutkan ini toh, duitnya. Ya, oke, 150 juta. Oke. Nah, tagihan itu 150 juta tanggal 30 udah itu harus bayar. Kemudian sebelum tanggal yang kedua salesnya si Wak Firman ini tanggal 20 itu harus membayar 150 juta sesuai dengan perjanjian. Paling lambat besok tanggal 21. Kira-kira itu mau bayar tidak? Ya, kalau dia datang mengatakan tolonglah penting kali mau dibayar ini sekarang lah ya, aturan kan besok. Nggak apa-apa, besok nggak bayar lagi. Iya, gimana sih, itu aja kok repot. Kan besoknya nggak bayar lagi. Sama aja kan, mau dibayar pun tanggal 29, tanggal 30 kan nggak bayar lagi. Sama kayak aku membayar kredit bank. Udah, jatuh tempo tanggal 22, tapi ku bayar tanggal 24. Kan sama aja pembayarannya itu. Di tanggal 22 nanti tinggal 24, nanti nggak kubayar lagi kalau udah kubayar tanggal 22. Dengar ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Teman-teman di bawah, di sini ada temanku, ada 4 orang di bawah, sales ban. Tolong kalian kasih, kalau ini toh ya, kalian bawalah ban ke tokonya itu. Apa nama toko itu? Apa nama tokonya? Coba. Apa nama toko itu? Mios ban. Hah? Mios ban di Pancur Batu. Mios ban di Pancur Batu. Kalian kasihlah ban titipnya kayak gitu. Apabila kalian melakukan seperti itu, dia mau bayar. Lakukan itu teman-teman di bawah. Terserah kalian. Terserah kalian bagaimana kalian mau berpikir ya. Udah tahu ya. Suatu saat dia tertipu, itu urusan dia. Itu urusan dia. Ya, udah bisa kalian bayangkan kan? Sudah bisa kalian bayangkan yang namanya di bawah ada sales ban. Ya, titip di sales ban tempat itu. Coba silakan. Udah tahu dia mau bayar. Dia mau bayar, titip sales ban. Jadi suatu saat tagihan tanggal 30 tiba-tiba datang 20, dia mau bayar walaupun belum jatuh tempo, mau bayar dia. Walaupun berbeda orang. Walaupun berbeda orang hanya buat kwitansi aja selama PD aja. Buat silakan, bukan ngajarkan ya. Apa? Kan nanti di tanggal 28 jatuh tempo, datang dia tanggal 26 nggak apa-apa. Kan toh juga nanti tanggal 28 nggak bayar lagi. Itu dituntut lah. Ternyata yang datang 20 itu bukan dari perusahaan, tetapi dia penipu. Gimana? Tapi kan ada tadi stempelnya, stempel perusahaan. Iya, namanya penipu. Penipu, stempel kan bisa dibuat itu. Bisa dibuat nggak stempel? Enggak lah, kalau sudah ada stempelnya nggak bisa lagi dibuat. Ya iya, udah nggak apa-apa teman-teman ya. Nggak apa-apa ya teman-teman di bawah ya. Jadi kalau datang yang aslinya, sekarang kita kembali ke laptop. Begitu Tuhan Yesus itu. Begini, enggak, tunggu dulu itu. Aku analogi gini loh itu. Aku beranalogi itu tadi biar supaya terbuka akal itu. Aku beranalogi itu yang mudah aku buat analoginya. Itu pun itu nggak mau jujur, jadi sulit kita. Analogi yang enak yang berdasarkan pengalaman itu ya. Nah, ketika tadi dikatakan tidak ada Yesus mengatakan Tuhan. Nah, mana buktinya ketika itu menyampaikan dalil tidak sesuai apa yang kayak kwitansi tadi? Apakah bisa diterima gitu loh? Itu aku beranalogi seperti itu. Nah, itulah kalian ini selalu kalian nggak mengenal kayak mana keberadaan Elohim itu. Kan Yohanes muridnya yang paling dekat dan juga para pengikut termasuklah pengikut itu ya, Lukas. Dia itu ada seorang penginjil. Ya, dia juga mencatat di sana dan juga diselidikin itu. Yesus ini adalah telah lahir bagimu, Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Yohanes mengatakan Yesus ini firman Elohim. Nah, lalu dikatakan lagi di dalam Matius, Yesus akan mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Dikatakan lagi di dalam 1 Korintus
Yesus akan mengumpulkan manusia dan akan udah, itu. berhadapan Udah. dengan Yesus kelak di tahta pengadilan. Mana mungkin dia manusia? Mana mungkin dia nabi biasa kalau seperti itu? Yesus akan membangkitkan orang di akhir zaman. Ayat Yohanes 6 ayat 40. Semua itu tulisan dari para muridnya. Masa kita nggak percaya? Mereka yang bersaksi, mereka yang mengenal pada saat itu di TKP. Gimana sih kalian? Udah itu, saya sebelum tidur mau nanya itu satu aja itu. Boleh nggak? Boleh. Nah, definisi firman menurut itu tuh apa sih? Firman itu sabda, perkataan Elohim, sifat bagian daripada dirinya Elohim. Firman itu dari SD, SMP, SMA, kuliah, cuman pengen tahu aja definisi firman itu apa. Firman itu sabda, perkataan, kalimatullah. Nah, itu dia bahasa Arabnya, kalimatullah. Isa Al-Masih adalah kalimatullah dan rohulullah. Nah, itulah Yesus kami. Dia berasal dari Rohul Kudus, rohulullah dan kalimatullah. Satu aja Berarti kan satu itu. Datang Yesus ini kan dari dirinya Elohim dia. Wujudnya Elohimnya Yesus ini di bumi ini. Makanya aku dan Bapa satu, kata Yesus. Ya harus dong kau sembah dia. Kalau nggak kau sembah, nyalalah kau dari hadapanku. Matilah kau dalam dosamu, kata Yesus nanti. Nah, itu. Saya cuma nanya aja. Tadi firman itu definisinya apa? Tinggal dijawab aja. Firman itu ucapan, sabda, kalimat, perkataan. Iya. Udah. Nah, karena itu dapat ilmu dari mana firman itu jadi manusia? Apakah ada buku pelajarannya? Ada Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di tengah-tengahmu, katanya. Ya, sebentar. Ayo kita baca. Oke, sebentar itu. Berarti itu tuh bukan ilmu ini ya, bukan ilmu umum ya, Bu. Itu global kan. Sekarang itu Yohanes menulis. Ya berarti itu mah khusus untuk internal Kristen aja, tidak untuk global. Ya, untuk manusia. Siapa yang mau baca Alkitab ini ya harus diterimanya. Yesus ini berasal dari firman Elohim. Kalau kau tak percaya ya terserah kau. Enggak, bukan itu urusan kita. Soalnya gini, itu kalau kayak gitu merusak kurikulum negara ini di Indonesia tuh, bahasa Indonesia. Kenapa ini disahkan Alkitab ini masuk ke Indonesia ini? Ini udah disahkan ini undang-undang Alkitab ini. Jadi siapa mau baca sesuai dengan siapa Yesus ini dicatat di sini dalam Yohanes, dia adalah sebelum menjadi manusia adalah bersama-sama dengan Elohim di dalam Elohim dia. Yang sebenarnya kan tentang firman aja. Kalian nggak berterima ya terserah kalian. Orang kalian kan memang antikristus. Bukan musuh Yesus. Itu bukan itu poinnya, bukan itu. Musuh Yesus Paulus. Nah, dulu waktu saya sekolah, firman itu ya ucapan, udah gitu aja gitu. Itu kurikulum yang ada di bahasa Indonesia. Tapi semenjak itu nyampein kayak gini jadi ngerusak kurikulum pelajaran Indonesia itu aja sih. Ya udah, kalau itu berpikir kayak gitu berarti itu doktrin ya itu ya. Makasih itu. Gitu aja, lanjut ke Tante Mikana. Enggak, aku mau menanggapi kata Bu Darni ini. Katanya kita antikristus, katanya kita musuh Yesus. Kita tengok dulu antara Paulus dengan Yesus ini bermusuhan atau berteman, Bu Darni? Ya, namanya Yesus yang milih Paulus. Ada ayatnya. Kapan Paulus Yesus milih Paulus? Kisah Para Rasul 9 ayat 14. Apa katanya? Yesus sendiri yang memilih Paulus melalui ada di TKP, ada saksinya. Ya, Ananias dan juga para jemaat. Enggak kayak kalian baru lahir kemarin sudah congor-congor. Berbentuk seperti apa? Berbentuk apa? Didatangi Yesus itu, Paulus itu, ya. Berbentuk apa dengan cahaya. Sama dengan Musa sewaktu melihat Elohim, pingsan Musa itu. Berbentuk cahaya. Begitu juga dengan Paulus waktu melihat Tuhan Yesus dengan cahaya, dia buta matanya. Berbentuk cahaya itu luar biasanya Yesus itu. Iya, berbentuk cahaya kan? Yes. Malaikat iblis saja bisa berubah jadi malaikat terang loh, benar nih. Nah, itu beda apa nanti itu? Iya, itu beda. Kamu bedanya tuh dari mana gitu, ngasal kali. Beda cerita. Beda cerita. Yesus kalau pernah berkata, iblis berbentuk cahaya, ada juga memang. Yesus pernah berkata, kan? Waspadalah, nanti banyak orang mengatakan Mesias ada di sana, ada di situ, ada di padang gurun, ada dalam bilik. Jangan kamu percaya, katanya. Ada orang mengatakan menjumpai Yesus di padang gurun, disuruh percaya atau tidak?
Iya, itu maksudnya kedatangannya kelak di akhir zaman. Sewaktu kedatangan Yesus kepada Paulus itu bukan akhir zaman. Teman-temanku yang on. Kalau kedatangan Yesus akhir zaman itu aja kalian nggak ngerti, makanya kalian jadi manusia, bukan tanda sewaktu kedatangan Paulus, kedatangan Yesus kepada Paulus bukan akhir zaman. Belum datang akhir zaman. Belum datang Yesus. Kalau tanda-tanda datang Yesus itu kedua makanya kali kalian sebagai anti Bible, nggak ngerti kalian. Tapi kalau Yesus datang kedua kali akan nampak anak manusia, bukan anak cahaya. Memang iya, kedatangan Yesus itu kelihatan wujudnya itu Yesus. Kedatangan Allah kami itu nanti kedatangan Yesus bersama para malaikatnya ada di buku kalian pun ada ayatnya. Al-Baqarah di mana tadi, tunggu ya biar aku bacain. Kalian juga ada nanti Allah kalian datang bersama para malaikat. Kami pun begitu. Allah kami di dalam wujud Yesus datang, ya, datang bersama para malaikat. Malaikat bukan 100 orang, berlaksa-laksa. Oke, baik. Sebentar itu. Matius 25 ayat 31. Apabila Yesus datang, ini juga